Pernah nggak sih di saat-saat hening pikiran kita melayang ke pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar? Pertanyaan yang mungkin kedengerannya agak terlarang. Misalnya, siapa yang menciptakan Sang Pencipta? Atau di mana Tuhan sebelum alam semesta ini ada? Nah, ini bukan lamunan kosong loh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan terbesar yang pernah dipikirkan manusia. Dan dalam paparan kali ini, kita akan coba telusuri jawabannya dari sudut pandang teologi Islam. Oke, kita mulai dari titik paling awal, dari nol. Coba deh bayangin, sebelum ada bintang, sebelum ada galaksi, bahkan sebelum konsep sebelum itu sendiri ada, apa yang ada di sana? Pertanyaan sederhana ini ternyata adalah gerbang menuju pemahaman yang benar-benar melampaui logika kita sehari-hari. Yuk, kita langsung hadapi pertanyaan yang paling besar. Sebuah pertanyaan yang saking fundamentalnya, dalam tradisi Islam seringkali dianggap sebagai bisikan setan. Kenapa? Karena pertanyaan ini, dia menyerang langsung ke jantung definisi dari Sang Pencipta itu sendiri. Perhatikan deh, ini peringatan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad. Ini bukan sekedar diskusi filosofis biasa, bukan. Pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhanmu itu dipandang sebagai ujian spiritual, dan perintahnya pun sangat spesifik. Kalau pikiran itu muncul, jangan dilanjutkan. Segera cari perlindungan kepada Allah dan hentikan. Lalu, kenapa harus berhenti? Jawabannya sebenarnya ada di dalam logika definisi itu sendiri. Gini deh, kalau sesuatu itu diciptakan, berarti dia adalah makhluk, bukan pencipta. Dia jadi bagian dari rantai sebab akibat yang kalau diteruskan, nggak akan ada ujungnya. Nah, Tuhan menurut definisi ini adalah penyebab pertama. Dia yang memulai rantai itu, bukan bagian darinya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang logis muncul adalah, kalau ada pencipta, lalu seperti apa wujudnya? Nah, ini juga area yang sangat menantang batas pikiran kita. Dan ternyata ada alasan teologis yang sangat-sangat kuat kenapa kita nggak bisa dan bahkan nggak seharusnya membayangkan wujudnya. Kuncinya ada di perbedaan fundamental ini. Di satu sisi, ada makhluk, yaitu ciptaan. Semua yang kita tahu, yang bisa kita lihat, kita raba, kita bandingkan. Di sisi lain, ada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Definisinya adalah dia itu unik, nggak ada yang setara, dan berada di luar jangkauan pemahaman kita. Nah, imajinasi kita kan cuma bisa merangkai gambar dari apa yang pernah kita tahu di dunia ciptaan, ya kan? Makanya, gambaran apapun yang kita coba buat tentang Sang Pencipta sudah pasti secara definisi salah. Ayat dari surat Al-Ikhlas ini benar-benar mengunci konsepnya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Titik. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dalam pengalaman spiritual puncaknya saat Isra Mi'raj tidak melihat wujud Allah secara langsung loh. Yang beliau lihat itu adalah hijab, sebuah cahaya yang menjadi penghalang. Ini makin menegaskan kalau esensinya memang di luar kapasitas indera dan pikiran manusia. Pertanyaan ini ternyata bukan cuma pertanyaan kita di zaman modern. Para sahabat Nabi pun dulu pernah penasaran dan bertanya langsung. Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita berada sebelum alam semesta diciptakan? Dan jawabannya ada pada satu kata yang sangat spesifik dan dalam. Ama. Tapi ini penting banget. Jangan bayangkan ini seperti awan mendung yang kita lihat di langit ya. Kata ama ini merujuk pada sebuah konsep, sebuah realitas yang sama sekali di luar imajinasi kita. Sebuah keberadaan di mana nggak ada udara, nggak ada ruang, nggak ada apapun yang kita kenal. Keadaan yang hanya Allah sendiri yang tahu hakikatnya. Nah, ini dia hadis lengkapnya. Coba perhatikan deh betapa indahnya jawaban ini. Jawaban ini memberikan sebuah nama, yaitu ama. Tapi deskripsinya justru memperdalam misterinya. Dengan bilang di atas dan di bawahnya tidak ada udara, hadis ini seolah-olah mengatakan ini bukanlah tempat seperti yang kalian pahami. Ini adalah sebuah jawaban yang justru melindungi misteri itu sendiri. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir yang mungkin paling abstrak, paling bikin pusing. Ini pertanyaan yang sering muncul dari para filsuf yang mencoba memahami Tuhan dengan kacamata manusia yang terikat oleh waktu. Kenapa nggak logis? Gini deh, kata sebelum itu kan bagian dari konsep waktu. Dan waktu, sama seperti ruang dan materi, adalah bagian dari ciptaan. Jadi bertanya apa yang Tuhan lakukan sebelum waktu diciptakan, itu sama absurdnya dengan bertanya apa yang ada di sebelah utara dari kutub utara. Pertanyaannya sendiri sudah salah, karena asumsinya keliru. Kalau kita urutkan logikanya, jadi seperti ini. Pertama, kita sepakat waktu itu adalah bagian dari ciptaan. Kedua, Sang Pencipta sesuai definisi berada di luar ciptaannya. Maka kesimpulannya yang ketiga, Sang Pencipta tidak terikat oleh dimensi waktu.
Jadi, konsep seperti sebelum dan sesudah itu nggak berlaku baginya. Tapi, logika bukan satu-satunya jalan loh. Ada sebuah jawaban lain yang lebih puitis, lebih indah dari tradisi tasawuf. Menurut pandangan ini, sebelum ada ciptaan, itu bukan berarti kosong. Yang ada adalah Tuhan yang sedang berkontemplasi, melihat keindahan zatnya sendiri. Dan dari cinta ilahi yang begitu besar inilah yang kemudian seolah meluap dan menjadi alam semesta. Oke, setelah menjelajahi semua pertanyaan yang sangat menantang ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang penting. Ini bukan cuma soal menemukan jawaban akhir, tapi lebih kepada memahami hubungan antara iman dan batas kemampuan akal kita sebagai manusia. Akal kita itu ibarat alat yang super canggih. Alat ini luar biasa untuk memahami ciptaan. Lewat ciptaan, kita bisa sampai pada kesimpulan adanya Sang Pencipta. Tapi, masalahnya muncul ketika kita mencoba membalikkan alat itu. Ketika kita mencoba menggunakan akal kita, yang merupakan bagian dari ciptaan, untuk mengukur Sang Pencipta. Disitulah kita pasti akan menabrak batas, dan tepat di batas itulah peran iman dimulai. Dari semua ini, kita bisa lihat bahwa beberapa pertanyaan terbesar dalam hidup ini mungkin memang tidak dirancang untuk dijawab tuntas oleh logika kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ada justru untuk membawa kita pada kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Mungkin tujuannya bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk menumbuhkan rasa takjub dan kerendahan hati.